Demonian Empire, hiduplah Popheus. Ya, sebut aja Pope. Nah, si Pope ini itu seorang prajurit Monian yang punya ambisi tinggi buat ngebangun kejayaan Monian. Dan karena perjuangan dan ambisinya yang hebat, dia jadi top supreme prajurit Monian. Yes, habis ini gue pasti naik pangkat. Anjay. Ya, harusnya karena perjuangannya yang besar, harusnya si Pope ini bisa naik pangkat jadi kapten pasukan bagian timur. Tapi tiba-tiba ada seorang anak dari pejabat tinggi Monian itu nyerobot posisinya. Dan si Pope ini batal jadi kapten. Kon, mainnya orang dalam. Ya, si Pope ini nggak terima dong. Ya masa pengorbanannya yang besar kemonian itu kalah sama orang dalam. Akhirnya si Pope ini ngajakin adu mekanik si anak pejabat itu. Bayuan, dek. Dan mereka pun bayuan. Dan saking si Pope ini nggak bisa nahan emosinya, dia itu nggak sengaja sampai ngebunuh anak pejabat itu dalam pertarungannya. Turut, dek. Dan karena itu si Pope ini kehilangan jabatannya dan dia pun dipenjara. Lalu pada suatu ketika si Pope sama narapidana yang lain ini dibawa ke Barrenlands buat ngelawan pasukan Abyss. Ya mereka ini dihukum buat jadi prajurit tumbal perang. Jadi ya nanti mereka itu bakal ditaruh di baris depan buat nebengin prajurit lainnya. Nanti kalian maju open map jadi tank. Ya meski mereka ditaruh di baris depan, tapi mereka nggak dikasih armor kayak prajurit lainnya yang dikasih full armor netherite. Anjay. Ya mereka cuma dikasih stick. Cok guyon cok. Berapa ringgit boleh dapat ni, Uncle? Ah, RM1 dah. Ambil. Gula-gula je. Tak mau kah? Tak mau, tak apa. Nak. Ya intinya mereka ini itu emang udah divonis buat mati di medan perang. Dan trompet perang pun dibunyikan. Nah, si Pope sama narapidana lainnya ini maju di baris depan buat ngelawan pasukan Abyss. Dan perang lah pokoknya. Nah, si Pope ini ngeliat satu persatu teman narapidananya ini mokat. Ya, si Pope ini sadar kalau dia itu nggak bakal selamat kalau maksain buat ngelawan pasukan Abyss. Ya soalnya pasukan Abyss ini muncul terus-terusan, gak ada habisnya. Akhirnya sekian lama bertarung, si Pope ini nggak sadar kalau dia itu udah ngejauh dari medan perang utama. Kir, gue di mana, Cok? Dan saking lamanya dia perang, dia itu kecapean. Akhirnya dia mutusin buat istirahat sebentar. Orang udut paru-paru ora smell ya guys ya. Nah pas dia lagi istirahat, tiba-tiba dia itu ngeliat cahaya ungu misterius dari bebatuan. Oh, apa itu guys? Ya tanpa pikir panjang, dia pun ngedeketin asal cahaya ungu itu. Dan ternyata pas dideketin, dia nemuin kalau rame lanjut part 2. Kakak, part 2. Oke lanjut. Ya, pas dia ngedatengin asal cahaya itu, dia itu nemuin kayak sebuah sangkar yang di dalamnya itu ada cahaya aneh gitu. Nah, pas mau dia pegang, tiba-tiba cahaya yang ada di dalamnya itu mati, ngilang. Maya, nemu gantungan kunci. Akhirnya si Pope ini ngebawa sangkar itu. Lalu pas dia OTW nyari jalan buat balik ke medan perang utama, si Pope ini papasan sama para prajurit yang juga kepisah dari medan perang utama. Anjir, bukannya dia berdiri tumbal perang? Kok bisa-bisanya dia masih hidup? Iya cuk, sangar cuk. Yang ngeliat ketangguhannya si Pope, akhirnya para prajurit itu nyambut si Pope dengan hangat. Hai sayang. Ya aslinya si Pope ini nggak mau kumpul bareng mereka. Cek, randayo. Tapi ya karena keterbatasannya di medan perang ini, ya dia kan nggak bawa apa-apa di medan perang ini. Paling ya cuma stick tadi sama sempat tinggal 2 batang. Sedangkan para prajurit itu ngebawa persediaan yang cukup buat bertahan hidup di Barrenlands. Akhirnya si Pope ini pun ngikut bareng para prajurit itu. Lalu pas perjalanan, oh bang. Ya si Pope ini dengar bisikan suara misterius di telinganya. Bang, di bawah sini bang. Dan perlahan dia sadar, ternyata suara itu berasal dari roh yang ada di dalam sangkar yang dibawanya. Anjay. Akhirnya si Pope ini diam-diam ngobrol sama roh dalam sangkar itu. Bang, lu ngapain bang ikutin prajurit itu? Karena aku tidak cukup kuat buat bertahan hidup di tempat ini. Andai aku cukup kuat, aku pasti bisa bebas dari kekangan dunia ini. Oh, kalau gue kasih kekuatan, mau nggak bang? Nanti lu jadi kuat loh bang. Hah? Gimana? Ya, si Pope ini ngejalin hubungan sama roh yang ada di dalam sangkar itu. Lalu di malam harinya, para prajurit ini ngebikin api unggun buat bermalam. Ya, para prajurit ini saling berbagi makanan sama minuman buat istirahat dan nenangin diri. Sedangkan si Pope ini ngejauh dari para prajurit itu. Nah, itu si Pope. Ya, dia ini lagi ngobrol sama roh dalam sangkar itu. Bang, tunggu apa lagi bang? Kasih gue peringatanmu bang.
tadi gue kasih kekuatan gue bang. Ya karena udah gak tahan sama kehidupannya yang terkekang. Oke deal. Akhirnya si Popeye ini nerima tawaran itu. Seketika orang dalam sangkar itu ngeluarin cahaya ungu yang silau banget, yang sampai ngebakar matanya si Popeye. Oh, ku volt shock. Aku buta. Ya meski si Popeye ini kehilangan penglihatannya, tapi karena kekuatan yang diberi sama roh dalam sangkar itu, si Popeye ini bisa ngerasain segala hal yang ada di sekitarnya dengan jelas. Ya jadi dia kayak Daredevil gitu. Dan akhirnya si Popeye ini terlahir kembali jadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Terus dia langsung ngedatengin para prajurit yang ada di api unggun itu. Halo Popeyus, mau? Ya, si Popeye ini langsung ngebantai para prajurit itu. OP banget gue, Cok. Tapi itu masih belum cukup buat dia. Soalnya kekuatannya si Popeye ini masih bergantung sama roh dalam sangkar itu. Ada bang, ngebantai bang, tapi nggak pakai gue juga. Oh iya bang, kenalin bang, aku Astaros God of Terror. Ayo bang, sekarang kita pergi ke Dread Cave dan pakai tubuhku yang tertidur di sana. Nanti lo bakal gue buff jadi lebih OP bang. Dan tujuan mereka sekarang adalah pergi ke arah selatan menuju markas Abyss buat ngebangkitin lagi si Astaros. Tamat. Suaranya berasal dari sini. Sepertinya mereka prajurit Monian. Kira-kira siapa yang ngelakuin ini? Masa para Abyss? Tunggu, aku merasakan. Halo guys. Anata, siapa? Bau kalian tidak seperti sampah Monian. Apa kau yang ngebantai mereka? Hurra! Bang, tinggalin aja mereka bang. Kita dalam masalah bang. Tatakai! Aku ngerasain pasukan iblis datang ke arah kita. Suara apa itu? Bondan Gofood. Sekarang siapa musuh kita? Halo Tuan Astaros, gue Thomas siap melayani Anda. Hah? Maaf atas kelancanganku Tuan Astaros. Di sini hamba hanya ingin jadi pengawal setiamu. Apaan? Aku tidak percaya sama... Apakah itu Gamunti? Aku sekarang memiliki 1 dari 9 Demon Lord. Hamba sangat senang jika Tuan Astaros bisa diajak untuk bekerja sama. Bohong. Yang bener. Nice try Thomas. Mulutmu penuh dengan kebohongan. Selain itu, gue udah punya pengawal yang gue butuhin. Weh, kalian ngomongin apa weh? Gue gak paham weh. Gue gak kenal siapa lo bang, tapi sepertinya kita punya musuh yang sama. Baiklah, kalau begitu tidak ada pilihan lain. Bantai mereka!